Rizky dari kelas Teknik Perminyakan D 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang besaran gelombang. Yang pertama, izinkan saya membacakan abstrak yang telah saya buat. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Kata kunci yang saya gunakan yaitu gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, aperiode, dan cepat rambat gelombang. Pendahuluan. Adapun latar belakang dari gelombang tersebut, yaitu salah satu pengetahuan dalam ilmu fisika yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gelombang. Gelombang merupakan suatu sistem kerja yang memanfaatkan getaran yang merambat pada suatu benda atau media lainnya. Gelombang ini biasanya dapat membawa dan meneruskan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ciri khas dari sistem gelombang yaitu menghasilkan bentuk menonjol dan cekung atau biasa disebut juga dengan bukit dan lembah. Selanjutnya ada juga tujuan dan permasalahan yang saya buat. Pertama, tujuan memahami konsep dasar perambatan tentang gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahannya, yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Selanjutnya, dasar teori. Besaran dan gelombang. Dalam era informasi seperti sekarang ini, gelombang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya, janin yang masih dalam kandungan dapat dilihat dengan mata telanjang karena ada gelombang ultrasonik. Contoh lainnya dapat dilihat dari beberapa peristiwa ketika kita dapat mendengar musik karena ada gelombang bunyi. Jenis gelombang sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, jenis gelombang berdasarkan medium, berdasarkan perambatannya. Dan yang kedua, jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. Jenis gelombang berdasarkan medium, berdasarkan perambatannya, terdiri dari dua macam. Yang pertama, gelombang mekanis yang membutuhkan media perantara dalam rambatannya. Dan yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bisa merambat walaupun tidak ada medianya.
Jenis gelombang berdasarkan arah getarannya juga terdiri dari dua macam. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang ini dihasilkan dengan membersihkan tekanan secara periodik pada salah satu bagian udara. Dan yang kedua, gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang arah rambatannya sama dengan arah getarannya atau berhimpitan atau sejajar. Di sini bisa kita lihat contoh gambar gelombang longitudinal pada selinci dan gelombang transversal pada tali. Ini contoh gambar ilustrasi gelombang transversal dan longitudinal. Kedua, baik, kita lanjut ke sifat fisik gelombang. Sifat-sifat fisik gelombang dari 7 macam. Yang pertama, simpangan. Simpangan adalah jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi keseimbangan. Dan yang kedua, amplitudo. Amplitudo sendiri adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati gelombang. Dan yang ketiga, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium kembali ke keadaan osilasi semula. Yang keempat, ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik pada medium selama 1 detik. Yang kelima, panjang gelombang. Yang keenam, ada kecepatan osilasi. Mengukur berapa cepat perubahan simpangan titik pada medium adalah arti dari kecepatan osilasi sendiri. Serta yang terakhir atau yang ketujuh, kecepatan rambat gelombang. Mengukur berapa cepat pola osilasi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya adalah arti dari kecepatan rambat gelombang. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi. Di sini ada flowchart yang telah saya buat untuk presentasi kali ini untuk menganalisa data-data. Yang pertama, klik start. Yang kedua, buka pad. Yang ketiga, atur menjadi oscillate. Yang keempat, atur menjadi no-in. Yang kelima, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rulers dan reference length. Yang keenam, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang ketujuh, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang kedelapan, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang kesembilan, terakhir, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Adapun alat yang saya gunakan, yang pertama pad simulasi,
yang kedua laptop atau komputer, serta Microsoft Excel. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, buka simulasi PET, atur simulasi menjadi Oscillate, atur simulasi menjadi no-end, atur damping ke posisi non dan tenstone ke posisi high, serta tampilkan rollers dan referensi line. Yang kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S baca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hasil data yang telah saya dan kelompok saya analisa. Ini sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.